Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, hari ini Ibu akan memberikan materi yaitu mengenai tata tertib sekolah dan belajar efektif di masa pandemi. Ibu bernama Nimade Sumiati, di SMP Negeri 2 Mengui mengajar matematika kelas 9. Ibu juga diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Demikian perkenalan singkat dari Ibu. Sekarang Ibu akan mulai dengan materi. Nah, seperti yang Ibu sudah sampaikan kepada anak-anak bahwa hari ini Ibu akan memberikan materi tentang tata tertib sekolah dan belajar efektif di masa pandemi. Satu hal yang harus anak-anak ketahui yaitu apa itu tata tertib sekolah atau apa itu tata tertib. Jadi tata tertib itu adalah rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, dalam berucap, dalam bertindak, dan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Nah, tata tertib yang dibuat di SMP Negeri 2 Mengui itu adalah pertama, itu berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah dan masyarakat sekitar yang meliputi: satu, ada nilai ketakwaan. Yang kedua, ada sopan santun. Yang ketiga, mengenai pergaulan. Keempat, mengenai kedisiplinan. Kelima, mengenai ketertiban. Selanjutnya kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif. Oleh karena itu, jadi setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib, terutama di SMP Negeri 2 Mengui. Nah, anak-anak, calon siswa-siswi SMP Negeri 2 Mengui yang Ibu banggakan, sebagai seorang siswa di SMP Negeri 2 Mengui harus berperilaku. Yang pertama, pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, anak-anak harus selalu mematuhi prokes atau protokol kesehatan. Apa saja itu? Sekarang sudah tidak lagi 3M, tetapi sudah mencakup 5M. Yang pertama, memakai masker. Jadi Ibu mohon maaf kepada anak-anak, hari ini Ibu memberikan materi, Ibu tidak memakai masker karena jarak Ibu dengan kalian itu berjauhan. Kita mengadakan pembelajaran daring, oleh karena itu Ibu mohon izin untuk tidak memakai masker. Prokes selanjutnya yaitu mencuci tangan pakai sabun
dengan air yang mengalir. Nah, jadi ini jadikan sebagai suatu kebiasaan, ya, agar kita selalu diberikan kesehatan. Kemudian menjaga jarak. Jadi seandainya nanti pembelajaran tatap muka bisa diberlakukan, jadi anak-anak tentu belajar dengan menjaga jarak. Kemudian menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi. Jadi itu yang harus saat ini wajib anak-anak lakukan seperti itu. Selanjutnya, pada saat pembelajaran PTM, maka anak-anak diwajibkan membawa botol minuman sendiri. Ya, jadi seandainya ke sekolah, anak-anak perlu minum, itu membawa botol minuman sendiri. Kenapa harus membawa botol minuman sendiri? Untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Karena kita di SMP Negeri 2 Mengwi, kita sebagai sekolah adiwiyata yang harus mengurangi penggunaan sampah, penggunaan alat yang berbahan plastik yang nanti akan menjadikan sampah berserakan. Selanjutnya, kewajiban yang ketiga, pada saat pembelajaran, baik itu di sekolah maupun pembelajaran secara daring, maka anak-anak sudah siap 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Jadi pada saat nantinya, karena sekarang ini masih PPKM darurat, pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan, walaupun anak-anak belajar dalam pembelajaran daring, tetapi 15 menit sebelumnya anak-anak sudah siap, sudah mempersiapkan peralatan alat-alat belajar yang mendukung kegiatan belajar tersebut. Apakah itu nanti anak-anak absen dan sebagainya, ya. Selanjutnya, yang keempat itu adalah melaksanakan kebersihan. Kalau kalian belajar PTM tatap muka, berarti kebersihan dilaksanakan di sekolah. Nah, sekarang walaupun ini daring, jadi walaupun daring, anak-anak juga harus membersihkan tempat belajar anak-anak. Jadi baru bangun, anak-anak bersihkan dulu, jangan nanti pada saat belajar daring, setelah lewat waktu anak-anak baru datang, baru mempersiapkan sehingga menjadi terlambat. Ya. Kemudian apabila anak-anak bertemu dengan Bapak Ibu guru, bertemu dengan pegawai, kepala sekolah apalagi, kemudian bertemu dengan orang-orang sekitaran sekolah atau di mana saja, maka anak-anak punya kewajiban untuk mengucapkan salam, yaitu dengan salam Om Swastiastu. Jadi cukup dengan Om Swastiastu. Sekarang karena adanya pandemi virus corona ini, COVID ini, maka salam cukup dilakukan dengan begini. Jadi jangan salam kemudian janganlah bersentuhan. Jadi sementara jangan dulu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Kemudian jika anak-anak membawa sepeda, nah sekarang kalau anak-anak bawa sepeda pergi ke sekolah, ya terutama ke sekolah, maka sepeda anak-anak itu pada saat masuk pintu gerbang sudah dituntun. Jadi sudah dituntun sampai di tempat yang ditentukan.
Kemudian parkir sepedanya diatur yang rapi. Jadi ini adalah pembelajaran ya anak-anak ya. Jadi pembelajaran tentang karakter anak-anak ya. Nah selanjutnya, apabila anak-anak diantar oleh orang tua, jadi untuk mengurangi kerumunan juga, apabila diantar oleh orang tua, maka anak-anak turunnya di depan. Jadi di depan di jalan raya itu anak-anak turun, kemudian jalan ya hitung-hitung anak-anak olahraga. Ya, jangan manja. Harus diantar sampai di tempat tujuan kecuali anak-anak ada sakit misalnya. Ya, bolehlah sampai di tempat tujuan. Tapi kalau anak-anak sehat untuk meningkatkan imun tubuh, maka anak-anak jalan ya. Jadi turun dari jalan raya mungkin lagi beberapa menit lah, berapa meter lah itu sudah sampai di sekolah sambil berolahraga. Nah selanjutnya kewajiban yang lain, apabila anak-anak berhalangan hadir, nah misalnya walaupun sekarang daring ya, jadi walaupun sekarang pembelajaran daring, anak-anak misalnya ada sakit, kemudian ada upacara adat, dan mungkin mudah-mudahan tidak terjadi ya, mudah-mudahan tidak terjadi, mungkin anak-anak melaksanakan isolasi mandiri. Jadi itu anak-anak wajib menyampaikan kepada guru, paling tidak guru mata pelajaran. Jangan diam sehingga guru mata pelajarannya bingung, dia nyari-nyari namamu kok tidak muncul, ini hadir apa tidak, ini mengikuti apa tidak, seperti itu ya. Jadi anak-anak wajib menyampaikan, Bapak Ibu guru mohon maaf, saya tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini karena apa. Jadi berikan alasannya ya, jangan diam-diam saja, itu tidak baik, itu tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Jadi sampaikan saja kenapa, sehingga Bapak Ibu gurumu tahu, guru mata pelajaranmu tahu, kemudian menyampaikan juga kepada walinya tahu, oh, anak saya seperti ini ya, anak saya ada yang sakit, ada yang upacara adat, kemudian ada yang lain, mudah-mudahan tidak sampai terjadi sakit. Nah kemudian kalau seandainya terjadi sakit sampai 3 hari misalnya, maka anak-anak wajib memberikan surat keterangan dokter. Jadi sampaikan dengan surat keterangan dokter bahwa anak-anak perlu istirahat berapa hari, sehingga kami dari pihak sekolah mengetahui bagaimana keadaan anak kami, bagaimana keadaan anak-anak di rumah masing-masing. Jadi kami bisa memantau bagaimana kondisi anak-anak di rumah masing-masing. Nah kemudian, apabila sekarang kalau anak-anak ada masalah ya, jadi ke depan itu ada masalah, misalnya anak-anak boleh curhat ya, jadi boleh curhat, boleh melaporkan masalah apapun yang mengganggu jalannya pembelajaran. Jadi anak-anak sampaikan, paling tidak sampaikanlah kepada wali anak-anak, sampaikan juga kepada guru BK. Ya, nanti masalah wali, masalah kelas nanti akan diatur kemudian. Jadi mungkin setelah MPLS berlangsung, anak-anak mungkin akan disampaikan tentang kelas, kemudian siapa walimu itu akan disampaikan. Selanjutnya, kalau anak-anak mengikuti pembelajaran daring, kalau walaupun ini daring ya anak-anak ya, jadi anak-anak wajib mengikuti berpakaian sekolah. Ya, jadi biar kami tahu kalian ini sudah siap belajar, apakah baru bangun, ya, sehingga baju yang digunakan itu baju tidurnya itu biar kelihatan di situ. Ya, sebagai seorang siswa tunjukkanlah diri anak-anak sebagai seorang siswa yang mempunyai karakter tinggi. Ya. Selanjutnya, anak-anak wajib memiliki buku pelajaran. Ya,
apakah nanti diberikan ada buku penunjangnya, apakah nanti diberikan buku pembelajarannya. Nah, itu wajib anak-anak miliki, sekaligus alat-alat pelajarannya. Apakah nanti buku latihan diperlukan? Silakan anak-anak persiapkan, ya. Jadi persiapkan, walaupun ini daring, tetapi persiapannya anak-anak seperti melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nih. Nah, selanjutnya sekarang yang paling penting. Nah, sekarang yang paling penting harus anak-anak tanamkan di dalam jiwa, di dalam diri anak-anak sebagai siswa SMP Negeri 2 Mumi itu adalah selalu taat, hormat kepada kepala sekolah kah, kepada guru, kepada pegawai, dan lebih taat dan hormat lagi kepada orang tuamu, ya, karena orang tuamu itu adalah guru yang ada di rumah. Sekarang pada saat pandemi ini orang tuamu lah yang menjadi guru, ya. Jadi lebih banyak orang tuamu yang berada membimbing anak-anak. Jadi selalu taat, selalu hormati orang tuamu, ya, jangan suka melawan, ya. Nah, kemudian anak-anak juga selalu menjaga nama baik sekolah, ya, selalu menjaga nama baik sekolah. Dengan cara apa menjaga nama baik sekolah? Pertama, pahami diri bahwa saya ini, anak-anak ini adalah anak yang terpelajar, ya, anak yang punya karakter. Jadi saya adalah seorang siswa, tunjukkanlah bahwa saya siswa yang baik. Saya atau anak-anak, tunjukkanlah bahwa anak-anak siswa yang baik, anak-anak siswa yang punya karakter, ya, sehingga menjadi kebanggaan. Nah, kemudian juga selain meningkatkan nama baik, juga dengan apa kalian anak-anak meningkatkan nama baik sekolah? Ya tentu seperti yang Ibu sampaikan tadi, ditambah dengan meningkatkan prestasi. Prestasi apa yang anak-anak punya? Silahkan digali itu, ya, ditingkatkan lagi. Seperti kemarin ada Ibu lihat, ada yang punya prestasi, dia pinter anaknya untuk memberikan informasi, ya, kepada masyarakat. Jadi pinter ngomongnya, pinter kosakatanya, pinter, ya. Jadi itu nantinya akan menjadi duta kita di SMP 2 Mumi sebagai anak-anak yang akan menginformasikan semua kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian ada yang punya prestasi bersepeda, ya, prestasi olahraga, prestasi akademik itu selalu ditingkatkan. Ya. Agar anak-anak ketahui bahwa kita di SMP Negeri 2 Mumi punya visi. Visi kita di SMP Negeri 2 Mumi adalah unggul dalam prestasi akademis dan non-akademis, berbasis digital, berlandaskan Trihita Karana. Ya, jadi karena sekarang zaman pandemi, maka kita tidak hanya melandaskan dengan Trihita Karana, tetapi juga memajukan digital, ya. Jadi bagaimana kalian menggunakan gawai-gawai itu untuk kepentingan pembelajaran, ya. Bagaimana cara anak-anak meningkatkan atau mempergunakan gawai
untuk meningkatkan prestasi belajar. Ya, bukannya nanti karena HP anak-anak prestasinya menurun. Ya, karena adanya gawe atau HP, anak-anak suka keluyuran. Ya, jadi ini visi kita, visi di SMP Negeri 2 Mengui. Oleh karena itu anak-anak silakan ya majukan diri. Walaupun kita pembelajaran daring, walaupun kita pembelajaran jarak jauh, tetapi masalah kita mengikuti lomba ya, itu kita akan majukan ya, kita akan gali potensi-potensi yang ada di peserta didik itu sendiri. Nah, oleh karena itu jangan malas pada saat pembelajaran PJJ ya. Jadi jangan malas, harus semangat ya. Jadi semangat dalam segala hal. Nah, anak-anak yang Ibu banggakan, itu tadi adalah kewajiban-kewajiban yang anak-anak harus lakukan di SMP Negeri 2 Mengui sebagai calon siswa SMP Negeri 2 Mengui. Nah, sekarang aturan yang lain apa? Selain ada kewajiban, juga ada larangan. Ya. Apa larangan yang ada? Yang pertama, nah ini sudah menjadi ikonnya SMP Negeri 2 Mengui yang kita sebut, yang nama kerennya itu SMP Negeri 2 Mengui adalah Respan. Itu nama kerennya. Dan sudah menjadi ikon bahwa di SMP Negeri 2 Mengui tidak membolehkan mengendarai motor. Jadi anak-anak dilarang untuk mengendarai sepeda motor di sekolah. Jadi dilarang ya. Jadi anak-anak wajib naik sepeda. Kenapa kita wajibkan? Zaman sekarang kan zaman modern nih. Anak-anak, ibu yakin setiap keluarga, setiap anggotanya itu pasti dibelikan sepeda motor oleh orang tuanya. Karena zaman transportasi harus lancar. Ya. Tetapi mengingat bahwa pertama karena anak-anak umur tidak mencukupi untuk mengendarai sepeda motor, karena tidak boleh cari SIM, sedangkan naik sepeda motor itu harus bawa SIM. Ya, itu yang pertama mendasari kenapa kami SMP Negeri 2 Mengui melarang peserta didik untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah. Ya, jadi karena selain umur juga dengan naik sepeda anak menambah sehat, ya, menambah imun, meningkatkan imun tubuh. Sekarang yang paling penting itu adalah imun tubuh anak-anak. Ya, bagaimana anak-anak meningkatkan imun tubuh dengan berolahraga. Ya, jangan tidur aja atau main HP saja. Ya. Kemudian larangan yang kedua itu adalah dilarang merokok. Ingat anak-anak ya. Jadi tidak boleh bawa sepeda motor ke sekolah. Yang kedua, tidak boleh merokok, dilarang merokok, apalagi bolos. Ya. Kemudian tidak boleh atau dilarang untuk berkelahi. Tidak boleh itu. Berkelahi apalagi membuli teman. Ya, jadi membuli teman itu tidak boleh. Jadi dilarang keras itu, karena di SMP Negeri 2 Mengui ini sudah merupakan sekolah yang ramah anak. Ya, jadi dengan ramah anak kita harus saling menghormati teman, ya, saling bertoleransi, menghargai teman, ya. Jadi itu yang kita munculkan sehingga teman itu anak-anak masuk ke SMP Negeri 2 Mengui menimbulkan rasa yang senang, rasa yang bahagia, tidak menimbulkan ketakutan karena dibully oleh teman atau dipalak oleh teman. Ya, seandainya ada yang seperti itu silakan laporkan. Ya. Kemudian anak-anak juga dilarang melakukan coret-coret.
muda ini, anak muda yang sering main coret-coret, kemudian di tembok-tembok jadi jahil tanganmu, apalagi di meja tulis. Makanya kami melarang anak-anak juga pada saat pembelajaran, seandainya pembelajaran PTM itu dilarang untuk bawa tip ek, karena tip ek itu membuat jahil ya, tempat-tempat yang sudah bersih, kursi-kursi, meja-meja bisa kamu tulisin itu sambil ngelamun, tanganmu udah gerak-gerak nggak karuan ya. Jadi itu tolong diperhatikan, itu ada larangan-larangan yang ada di SMP 2 Mengui. Kemudian yang keenam, dilarang membawa senjata tajam. Ya, ini jelas sudah tidak boleh ya. Jadi apalagi kalau seandainya berhubungan dengan pembelajaran, sebagai pelengkap pembelajaran itu harus lapor. Ya, misalnya ada keterampilan yang memerlukan bawa pisau, itu harus lapor dulu. Jadi lapor untuk membawa misalnya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya larangan yang selanjutnya adalah tidak boleh pakai cat kuku. Ya, kuku harus bersih ini. Kuku harus bersih. Kemudian tidak ada hitam-hitamnya ya. Jadi apalagi sekarang ini pandemi COVID harus bersih betul-betul. Makanya disuruh cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Jadi sehingga ini bersih, tidak boleh pakai cat kuku. Nah seandainya bagaimana Bu kalau saya mau nari? Saya mau nari Bu, kan harus lentik nih kukunya. Nah, itu ada perkecualian, tetapi harus setelah selesai harus bersih. Ya. Nah kemudian dilarang juga mau pakai rambutmu itu tidak boleh rambut panjang. Ya, tidak boleh rambut panjang. Kalau di SMP Negeri 2 Mengui ketentuannya adalah 121, artinya rambutnya kayak cukuran rambut ABRI, itu ketentuannya. Ya, tapi di masa pandemi dengan pembelajaran daring ini, Ibu banyak sekali melihat anak-anak rambutnya udah mulai panjang, apalagi yang putra ini. Ya, yang putra Ibu lihat sudah kalau ditarik rambutnya itu sudah sampai di dagu malah, karena rambutnya panjang. Ya, entah apakah karena takut ke tukang cukur ataukah bagaimana Ibu nggak tahu, ataukah mungkin kesempatan ya. Jadi kesempatan mumpung belajar daring nih, kesempatan saya untuk berrambut panjang ya. Jadi sebagai siswa itu tidak boleh. Kalau anak-anak ke sekolah jelas sudah harus harus ditindak yang berambut panjang karena aturannya memang seperti itu. Oke. Kemudian larangan yang selanjutnya itu adalah dilarang mewarnai rambut. Yang ngecat rambut itu nggak boleh. Ya. Jadi siapa nanti yang ketahuan sampai ngecat rambut, itu akan kena sanksi. Ya, karena itu tidak boleh. Nah selanjutnya, seandainya anak-anak melanggar, gimana Bu kalau saya melanggar? Di SMP Negeri 2 Mengui itu punya buku saku anak. Ya, jadi bukunya seperti ini. Jadi punya buku saku yang harus anak-anak bawa. Tiap orang, tiap siswa itu punya satu buku. Nah di sini akan ada sanksi-sanksi beserta skor berapa poin sanksi yang diberikan. Itu sudah ada di sini nanti. Ya. Nanti akan disosialisasi juga kepada anak-anak tentang buku ini. Nah, di situ ada ketentuannya. Bagaimana kalau melanggar? Nah, bagaimana ketentuan skornya? Nah, itu akan diberikan sanksi. Sanksinya apa? Kalau pelanggarannya punya skor kecil, itu diberikan teguran, ya. Jadi berikan teguran, peringatan oleh guru mata pelajarannya, kemudian serahkan lagi kepada walinya, serahkan lagi kepada guru BK. Kalau lebih banyak poin yang dilanggar, ada pemanggilan orang tua, panggil orang tuamu atau walimu untuk diberikan pembinaan agar
agar kita sama-sama mengetahui apa yang anak-anak lakukan di sekolah kalau pembelajarannya PTM. Kemudian lebih berat lagi, diberikan skorsing, pemberhentian sementara. Lebih berat lagi, ya dikembalikan kepada orang tua. Ya, jadi itu sanksi yang diberikan apabila anak-anak melanggar larangan yang ada di dalam tata tertib sekolah. Ya, satu hal, di masa pandemi ini kita harus selalu menerapkan prokes 5M. Apalagi sedang berlaku sekarang ini, sedang berlaku PPKM darurat. Maka dimana dengan PPKM darurat, dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, maka pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan. Oleh karena itu kita masih mengandalkan pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran daring seperti sekarang ini, Ibu memberikan materi secara daring atau secara online. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan lanjutkan dengan belajar efektif di masa pandemi. Ya, jadi belajar efektif di masa pandemi. Anak-anak sudah melakukan ini hampir 2 tahun ya, 2,5 tahun hampir. Jadi di SD anak-anak sudah melakukan ini. Jadi apa saja yang harus kita perhatikan? Ibu hanya mengulas saja sekarang. Ya, jadi menyampaikan hal-hal yang sudah anak-anak lakukan. Ya, yang pertama itu adalah anak-anak harus punya HP, ya, atau laptop. Kalau tidak punya HP atau laptop, tentu pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring ini tidak bisa dilakukan. Tetapi jangan nangis, ya, jangan nangis minta ibu pokoknya saya harus punya HP, tidak. Ya, jadi anak-anak boleh pakai dulu HP-nya orang tua. Sementara pada saat belajar, agar belajar daring ini bisa dilaksanakan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian harus juga ada kuota atau jaringan internet. Nah, kalau jaringan internet jelas sudah, kalau anak-anak misalnya di rumah sudah punya internet, jelas sudah tidak begitu masalah kecuali ada gangguan sinyal. Tetapi kalau kuota, kalau anak-anak hanya mengandalkan kuota, nah karena ini proses pembelajaran harus seperti itu, harus anak-anak mengikuti. Jadi pandai-pandailah anak-anak menggunakan kuota. Ya, jadi jangan kuota itu dihabiskan hanya untuk hal yang bersifat bermain. Itu ingat bermainnya yang banyak, tapi belajarnya pada saat belajar menyampaikan ke gurunya, Bu saya tidak punya kuota. Padahalnya kemarin sudah seharian sampai nggak tidur karena main game, ya, main game online sekarang ini yang sedang tren ini. Nah, apa namanya Ibu lupa itu. Ya. Kemudian ada tempat yang nyaman. Ya, tentu tempat yang nyaman untuk belajar. Di mana saja yang penting nyaman. Nah, sekarang apa saja yang merupakan belajar efektif itu? Yang pertama, rasakan kebutuhan untuk belajar. Ya, jadi rasakan kebutuhan untuk belajar. Itu yang harus anak-anak masukkan di dalam memori anak-anak. Ya, saya adalah siswa. Sekarang nantinya akan menjadi siswa SMP. Saya adalah siswa SMP. Kenapa saya belajar menjadi siswa SMP? Ya tentu itu karena anak-anak harus belajar. Ya, jadi sebagai seorang siswa kewajiban anak-anak adalah belajar. Jadi itu harus dipahami. Janganlah dijadikan pembelajaran daring ini sebagai
untuk merdeka bisa keluar, bisa tidak belajar. Ya, jadi itu tanamkan dulu dalam diri anak-anak, saya ini butuh apa? Saya ini butuh belajar. Saya bukan untuk bermain-main. Ingat ya anak-anak mencari sekolah itu sulit. Ya, jadi mencari SMP, anak-anak dari SD SMP kan bingung itu. Belum lagi pendaftaran dengan cara online. Ya, orang tua kalian juga bingung ngurusin anak-anak. Jadi setelah mendapat, mari kita syukuri, dan syukur itu ditandai dengan belajar. Dengan belajar yang bersungguh-sungguh. Kemudian pada saat juga belajar, anak sampaikan, karena ini belajar di rumah kan, jadi sampaikan kepada orang tua anak-anak, kepada orang rumah, bapak ibu, adik-adik misalnya, saya sekarang mau belajar, mau belajar online, tolong jangan diganggu, jangan sampai diganggu, ya. Jadi misalnya sedang asik memperhatikan materi, lalu datang adiknya, kak bikinin ini, nah, kan ngeblank kan, fokusnya hilang kan. Nah orang bilang kan hilang otaknya kan gitu jadinya. Ya, oleh karena itu jadi fokus, jadi anak-anak fokuskan untuk belajar, sampaikan ke orang tuamu bahwa saya hari ini belajar, ya, sehingga tidak diganggu, ya. Kemudian yang kedua itu belajar bisa dilakukan di mana saja. Di mana saja yang anak-anak suka, moodnya di mana? Aduh, saya udah capek nih saya belajar di kamar terus, boleh di luar, cari tempat yang nyaman. Mungkin anak-anak punya kebun, bisa belajar di kebun sehingga udara nyaman, bisa fokus. Kemudian moodnya ada. Nah, kalau moodnya belajar ada, tentu apa yang akan disampaikan oleh gurumu itu akan masuk, akan cepat untuk dimengerti, ya. Selanjutnya itu cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Nah ingat nih ya, cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Biasanya, nah banyak yang kita lihat ya. Jadi banyak kita lihat, mudah-mudahan anak-anak tidak seperti itu, ya. Jadi diberikan tugas oleh gurunya, setelah diberikan materi, diberikan tugas. Nah karena merasa nanti aja dikerjakan, karena merasa nanti pengumpulannya itu tidak segera, nah anak sukanya menghambat pengerjaan, ya. Jadi misalnya anak-anak suka, nanti aja dikerjakan. Nah, sehingga pada saatnya guru menuntut barulah bingung, baru nanya sama guru, bu, tugas apa yang belum saya setor? Nah, begitu kan, sering ini pengalaman nih, ibu yang mengajar daring di SMP, sebelum karena anak-anak waktu masih SD dan ibu waktu ngajar SMP sering ini, sehingga bingung ya, tugas apa? Nah oleh karena cicil, kalau ada tugas kerjakan, sehingga tidak numpuk. Kemudian yang keempat, coba latihan soal. Ya, jadi terkadang anak-anak pembelajaran daring itu tidak cepat untuk diresapi, dipahami. Apalagi matematika. Ya, jadi apalagi matematika. Itu banyak anak-anak yang sulit memahami. Oleh karena itu, coba latihan soal. Ya, jadi latihan baca literasi yang ada, ya. Kemudian cari di internet baca, sehingga sedikit demi sedikit, ibu yakin kok kalau anak-anak sudah latihan terus itu akan cepat paham, akan bisa paham walaupun tidak 100% seperti teman yang lain, ya. Nah, selanjutnya coba terus meski gagal, walaupun gagal coba lagi, ya. Sama dengan waktu ibu memberikan materi pembelajaran daring, ibu kasih soal, dia jawab, masih salah, ibu disuruh perbaiki ini. Lagi dia ngirim, bu seperti ini, benar apa enggak? Ada kesalahan, ibu sampaikan lagi.
sampai berhasil sehingga dia bisa jawab yes, saya bisa. Ya. Nah, kemudian yang keenam itu manfaatkan fasilitas yang tersedia. Anak-anak di sekolah ada perpustakaan. Nantinya kita di sekolah juga akan punya perpustakaan digital. Ya. Kemudian kalian punya internet, kalian punya video, kalian punya televisi, itu dimanfaatkan untuk belajar. Jadi sekarang kan sedang gencar ini televisi menayangkan belajar secara daring. Ya, jadi itu terus fasilitas yang ada manfaatkan. Jangan fasilitas yang ada itu hanya dipakai untuk main game online. Ya, selanjutnya yang ketujuh, bagaimana? Yang ketujuh, cari cara untuk membantu konsentrasi. Jadi anak-anak biar bisa konsentrasi gimana caranya? Silakan diatur itu. Kemudian yang kedelapan, pahami dan jangan menghafal, jangan dihafalkan ya, tapi pahami. Kemudian jangan malu bertanya, ya, jangan malu bertanya. Tetapi di sini bukan berarti anak-anak menyerahkan semua kegiatan-kegiatan, tugas-tugas itu kepada orang tua, ya. Jadi jangan orang tuanya dibebankan, Bu bikinkan PR ini, Bu bikinkan PR ini. Kalian main game nggak boleh itu. Berarti tidak taat dan tidak hormat kepada orang tua, ya. Kemudian satu hal yang paling harus diingat itu selalu berdoa, ya. Jadi selalu berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan, ya. Itu ya. Ya, demikian anak-anak. Jadi materi Ibu hari ini cukup sampai sini. Semoga apa yang Ibu berikan itu bisa anak-anak pahami, ya. Dan satu hal, Ibu akan memberikan anak-anak tugas, ya. Jadi Ibu akan memberikan tugas. Yang pertama, dengarkan dengan baik, ya. Kerjakan tugas ini di kertas lempiran. Tulis nama dan asal sekolah dasar kalian di kertas pojok kanan. Dan tugas ini anak-anak akan mengumpulkannya atau bisa dikumpulkan, nanti akan ada info, ya, akan ada info. Jadi pada saat mungkin kapan kita anak-anak akan disuruh masuk, itu langsung memberikan tugas-tugasnya. Yang tugas yang pertama berkaitan dengan tata tertib. Yang pertama adalah buatlah surat pernyataan yang menyatakan setuju atau tidak setuju larangan-larangan yang ada pada tata tertib SMP 2 Bumi dan ditandatangani oleh anak-anak sendiri, diketahui oleh orang tua. Nah, apabila ada yang tidak setuju dengan larangan yang sudah Ibu berikan, Ibu sampaikan, infokan kepada anak-anak, itu isi keterangan tidak setuju kenapa. Ya, jadi itu buat surat pernyataan. Kalian yang menandatangani nanti, orang tua mengetahui. Ya. Kemudian tugas yang kedua itu berkaitan dengan belajar efektif. Tulislah tahap demi tahap yang anak-anak lakukan pada saat mendapatkan pembelajaran daring di SD. Ya, anak-anak kan sudah mengalami itu pembelajaran daring sampai 2 tahun. Tahap demi tahap apa? Nah, misalnya pertama apa yang anak-anak lakukan, kedua apa, seterusnya yang sudah saja ya. Ingat-ingat yang sudah pada waktu SD. Kemudian tulis juga kesan positif dan negatif dari pembelajaran jarak jauh. Jadi seperti itu anak-anak yang bisa Ibu sampaikan kepada anak-anak. Sekali lagi Ibu infokan anak-anak selalu jaga imun. Semoga kalian kita selalu diberikan kesehatan, terhindar dari virus COVID yang pandemi saat ini. Selalu anak-anak melaksanakan protokol kesehatan, prokes ya, dan selalu berpikir positif. Ya, demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada
pernyataan atau materi yang tidak berkenan, Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri dengan Pramasati.